Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam teman-teman remaja pra-remaja. Kita kembali bersekutu online dalam kebaktian remaja pra-remaja dalam rangka pembukaan kebaktian Pekan Keluarga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh sejenak. Amin. Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pengasihan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Terpujilah Allah semesta alam. Mari kita menaikkan doa syukur kita secara litani. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Allah. Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dalam kasih setiamu yang tak mengenal batas, jarak, dan waktu. Hidup kami telah Engkau pelihara dan berkati. Demikian dalam kami menjalani kehidupan ini yang penuh tantangan ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19. Gerak kami terbatas. Kami tak bisa berjumpa dengan teman-teman kami. Namun kami tetap merasakan kehadiran-Mu. Ciptakanlah dalam hati kami semua kemampuan untuk senantiasa mengucap syukur dalam hidup ini, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan sejati. Pimpin dan sucikan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kebaktian ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Nyanyian syukur dari KJ1, Haleluya, Pujilah. Pujilah Allah yang agung Maha Esa.
Pemberitaan firman Tuhan kita saat ini akan dilayani oleh Kania. Ya baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih bisa bersekutu dalam ibadah ini walaupun secara online. Bapa, kiranya Kau memberkati kami dan memberi kami hikmat serta pengetahuan dalam menjalani ibadah ini, dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba-Mu ini, berikan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu ini, agar apa yang keluar dari perkataan-perkataan hamba-Mu ini hanya melalui perkataan-Mu saja. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 4 ayat 10-20. Akan kita bacakan secara bergantian ya, Bintang. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, selamat malam Bintang. Selamat malam Kania. Iya, pada malam hari ini tema khotbah kita adalah kekuatan solidaritas. Tapi sebelum masuk itu, kabar Bintang gimana nih selama pandemi ini nih? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kania gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat. Kita tetap di rumah aja ya, walaupun rindu sama teman-teman yang ada di rumah, yang kita nggak bisa kumpul sama-sama lagi. Tapi mau bagaimana, ya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Teman-teman, tema malam ini adalah kekuatan solidaritas. Jika kita cari di pencarian internet, sebut saja Google, ketika kita mencari keyword solidaritas, pasti yang akan keluar itu banyak cerita-cerita mengenai perbuatan manusia yang solidaritas buat sesamanya. Nah, cerita tersebut tentu muncul dari perjuangan bersama melawan pandemi yang hingga saat ini belum berakhir. Kalau menurut Bintang, solidaritas itu apa sih? Solidaritas itu perasaan senasib, setia kawan, kita ngerasain apa yang teman kita rasain, Kak. Iya, betul. Memang kalau misalnya dilihat dari kata artinya, solidaritas itu berasal dari kata solider, yang berarti sifat satu rasa atau senasib, dan perasaan setia kawan. Uniknya, sifat satu rasa ini muncul ketika sekelompok orang menghadapi permasalahan dan pergumulan yang sama. Contohnya seperti yang kita alami saat ini, di mana seluruh dunia sedang melawan hal yang sama, yakni virus COVID-19. Tapi hadirnya pandemi ini tidak hanya kita pandang sebagai sesuatu hal yang negatif, tapi ada juga sisi positifnya. Bintang tahu gak sisi positifnya apa? Ya, kita bisa lebih dekat sama keluarga. Iya betul. Semenjak di rumah aja kita dekat sama keluarga ya. Iya, jadi menghabiskan waktu.
sikap kita yang individualistis ini atau yang selalu mementingkan diri sendiri, kita bisa belajar mengembangkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Nah, sama rasa solidaritas yang tinggi ini juga ditunjukin sama jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi ini sebuah kota yang ada di Makedonia. Dan di sana jemaat Allah bertumbuh dan berkembang di bawah asuhan Rasul Paulus dan Timotius. Nah, pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus ini juga bukanlah suatu pelayanan yang mudah karena ada banyak tantangan waktu itu, Bin. Nah, waktu itu Rasul Paulus harus menghadapi berbagai macam jemaat dengan berbagai macam karakter. Tentu juga bukan nyampe situ. Rasul Paulus juga harus melindungi jemaat dari ancaman guru-guru palsu yang membawa ajaran palsu. Tetapi tantangan yang terberat itu hadir ketika Rasul Paulus harus dipenjara karena mengabarkan Injil. Dari dalam penjara inilah Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Filipi. Ternyata walaupun begitu jemaat Filipi nggak cuek sama Rasul Paulus. Ternyata jemaat di Filipi ini nggak cuma diem, mereka melihat tantangan yang harus dihadapi Rasul Paulus, mereka jadi tergerak hatinya gitu. Mereka jadi mengirimkan berbagai macam bantuan bagi Rasul Paulus dan terus mendoakan Rasul Paulus. Tindakan yang dilakukan oleh jemaat Filipi diterima baik oleh Rasul Paulus dan melalui perikop yang kita baca tadi, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada jemaat Filipi. Bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi sangat berarti bagi Rasul Paulus. Bahkan ia menyampaikan bahwa persembahan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepadanya adalah persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Allah. Di akhir perikop yang tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kehidupan sejahtera akan diterima oleh jemaat Filipi karena nama Allah dipermuliakan dari tindakan yang dilakukan oleh jemaat. Jemaat Filipi mengerti betul kesusahan dan pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya karena mereka mengerti betul rasa yang dialami jemaat Paulus, rasa-rasa ini menimbulkan rasa solidaritas dalam diri jemaat Filipi. Dan pada akhirnya mau melakukan sebuah aksi untuk membantu Rasul Paulus dalam menghadapi pergumulan yang dialaminya. Nah, kalau Bintang pernah nggak merasakan hal yang sama seperti yang dialami jemaat Filipi dan Rasul Paulus? Pernah sih Kak, kayak teman aku lagi susah, lagi sedih banget, keluarganya baru ditinggalin sama orang yang dia sayang. Kita ngirim bantuan, kita mendoakan. Iya, nah, karena Bintang rasain gak enak gitu kalau jadi sedih jadi temannya Bintang, sedih, ya kan? Pasti. Karena rasanya sama, yang Bintang rasain sama yang teman Bintang rasain, makanya disitulah solidaritas terbentuk, mau merasakan bersama penderitaan orang lain. Nah, kita kan memang lagi di masa-masa pandemi ya, Bintang ya? COVID-19. Iya, karena kita berada di masa pandemi COVID-19, tentu virus ini kan membatasi ruang gerak kita ya. Iya. Udah gitu banyak korban yang berjatuhan. Iya, Kak. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, banyak keluarga yang tidak bisa berjumpa orang yang dikasihinya karena harus isolasi mandiri, banyak yang kehilangan pekerjaan dan banyak persoalan-persoalan lain yang timbul akibat dari pandemi ini. Situasi dan keadaan ini harus kita hadapi bersama-sama. Nah, kalau teman-teman GKP gimana nih? Apa yang sedang teman-teman rasakan sekarang dan apa yang sedang teman-teman alami sekarang? Apakah teman-teman melihat keseharian kita berasa berbeda, apa sama aja? Dan apa aja yang udah teman lakuin selama pandemi ini berlangsung? Apakah teman cuma diem aja dan gak ngelakuin apa-apa? Atau teman-teman sudah melakukan tindakan nyata baik secara pribadi ataupun kelompok untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama meskipun kita sendiri berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan karena pandemi ini. Kalau Bintang selama pandemi ini ngapain aja? Pastinya diem di rumah Kak, nggak kemana-mana. Iya betul. Terus ngapain aja Bintang? Buat udah apa aja yang Bintang lakuin buat ngebantu sesama lah? Pastinya ngedoain teman, terus aku ngirim bantuan buat teman-teman yang kena korban COVID, terus yang
dia nggak punya tempat tinggal dalam pandemi saat ini. Ada program dari sekolah juga untuk bansos. Oh iya, itu hal yang bagus teman-teman. Bukan karena teman-teman di rumah aja itu tidak membantu ya. Di rumah aja itu malah membantu. Itu salah satu bentuk solidaritas di COVID-19 ini. Tapi di rumah aja bukan cuma rebahan lah, kaum rebahan. Tapi di rumah tuh melakukan hal-hal yang produktif gitu. Sekolah, belajar, bisa. Sekarang lagi ngetren masak-masak ya, resep-resep TikTok gitu ya, ya ampun. Terus olahraga. Iya, olahraga. Sama yang paling penting, berdoa. Teman-teman di rumah aja terus berdoa buat bangsa negara, buat teman-teman yang sedang kesusahan, itu sangat-sangat membantu teman-teman. Itu teman-teman berarti sudah menunjukkan sikap solidaritas teman-teman di masa pandemi ini. Banyak hal yang bisa teman-teman lakuin dalam rasa menunjukkan rasa solidaritas kepada sesama. Hal ini dapat dimulai dari hal yang kecil seperti tadi saling mendoakan, lalu belajar melakukan tindakan yang lebih besar seperti memupuk rasa peduli pada orang lain dan mau saling membantu dengan yang lain. Rasa solidaritas ini memiliki kekuatan yang hebat. Coba kalau misalnya kita analogikan dengan lidi. Tahu lidi kan lidi? Lidi iya tahu ya. Kak. Kalau lidi kalau cuma satu kita patahin, mereka patah. Iya, pasti dia dong satu. Oh iya, sendiri. Iya, sendirian. Oke. Iya, jadi kalau lidi kalau dipatahin sendirian dia bakal patah. Tapi kalau misalnya lidi banyakan terus diikat kayak sapu lidi biasa, terus dipatahin bisa nggak tuh kira-kira? Bakal susah buat dipatahin. Betul, bakal susah. Justru bisa sih dipatahin tapi pakai golok ya biasanya. Iya, mungkin. Digolokin gitu. Nah, sama teman-teman seperti kita saat ini, kalau misalnya kita punya masalah dan pergumulan saat pandemi, kita hadapin sendiri-sendiri, ya bakal terasa berat. Tapi kalau misalnya pandemi ini kita hadapi bersama-sama, masalah seberat apapun akan terasa ringan. Nah, apakah teman-teman sudah memperdulikan sesama dan melakukan aksi nyata dalam bentuk solidaritas? Kiranya Tuhan memberkati teman-teman untuk melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Yuk sama-sama peduli bagi sesama. Tuhan memberkati. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan ayat pengantar dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan diiringi pujian KJ 363, bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk segala berkat, kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ini, kiranya persembahan ini dapat berguna dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya dapat berguna untuk gereja dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GKP, Immanuel, dan GKP. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan tuntun sertai dalam proses. Tuhan berkati juga proses kebaktian online yang saat ini sedang berlangsung, maupun kebaktian umum, kebaktian komisi, dan lain-lain. Berkatilah tim MIK yang mengelolanya, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan supaya dapat melayani-Mu dengan baik. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam keadaan yang sedang terjadi di pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan korban-korban yang terkena COVID-19. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit. Tuhan berkatilah juga teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pulihkan apapun sakit penyakitnya, apapun kendalanya saat ini. Tuhan berkati, selalu jauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Kau berkati orang tua kami dalam mencari nafkah, Kau yang lindungi mereka agar mencukupi kebutuhan kami dalam sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang bertambah usianya, kiranya Kau berkati dia dalam usianya yang baru dan beri dia hikmat serta pengetahuan dan kepintaran juga agar semakin takut kepadamu dan taat kepadamu. Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan ibadah kami ini dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Kau berkati juga kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan sekarang kami akan menaikkan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan daku. Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam pengutusan dan berkat. Kini tiba saatnya kita untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lelah untuk terus menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, khususnya sesama yang membutuhkan bantuan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kita,
baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan remaja. Serta kasih-Nya senantiasa menjamin kelangsungan hidup kita, mendorong kita untuk senantiasa bersyukur dalam naungan kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.